Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Mashkur Nazemi dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 196500006. Pada video kali ini merupakan video penjelasan dari tugas ujian akhir semester dari mata kuliah metode numerik kelas D. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama itu metode numerik, yaitu membahas tentang apa sih itu metode numerik. Dan yang kedua adalah metode Jayus dan metode Jayus-Jordan, yang membahas tentang apa itu metode Jayus dan Jayus-Jordan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang metode numerik. Nah, metode numerik itu merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan biasa seperti plus, minus, bagi, maupun kali. Nah, metode numerik juga dapat menjadi sebuah solusi dalam permasalahan perhitungan matematika yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Nah, perbedaan antara metode numerik dan juga metode analitik salah satunya adalah solusi yang dihasilkan oleh metode numerik itu merupakan sebuah solusi pendekatan atau hampiran, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu approximation. Nah, sedangkan solusi hampiran ini tidak sama dengan solusi sejati. Nah, sehingga ada selisih antara keduanya yang disebut galat atau error. Nah, sedangkan solusi yang dihasilkan dari metode analitik yaitu adalah solusi eksak atau solusi sejati. Nah, lanjut, mengapa kita menggunakan metode numerik? Nah, alasan menggunakan metode numerik ini salah satunya ada 3, yaitu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di antaranya adalah yang pertama, metode numerik merupakan suatu teknik untuk menyelesaikan masalah matematika yang efektif dan efisien. Nah, saat ini terdapat berbagai paket program komputer, misalnya Excel, Maple, MATLAB, atau program paket lainnya yang tersedia dan diperdagangkan, sehingga mudah didapat yang di dalam pengoperasiannya itu mencakup metode numerik. Nah, yang ketiga, di sisi lain, metode numerik ini merupakan semacam sarana yang efisien untuk mengenal karakteristik komputer, mendesain algoritma, diagram alur, dan menulis program komputer itu sendiri. Nah, terus kapan kita menggunakan metode numerik? Nah, kita menggunakan metode numerik itu biasa kita pakai di saat kita menyelesaikan persoalan matematis yang tidak bisa diselesaikan atau mungkin sulit diselesaikan dengan metode analitik, seperti menyelesaikan permasalahan diferensial, permasalahan nonlinier, permasalahan simultan, maupun interpolasi dan regresi. Nah, terus di mana kita menggunakan metode numerik? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya saat ini itu terdapat berbagai paket program komputer, misalnya tadi Excel, Maple, MATLAB, atau program paket lainnya yang tersedia dan diperdagangkan sehingga mudah didapat yang dalam pengoperasiannya itu tadi mencakup metode numerik. Nah, sehingga pemecah masalah tinggal menyesuaikan dengan karakteristik program paket tersebut dengan algoritma yang digunakan dalam pemecahan masalah. Dengan kata lain, metode numerik ini juga bisa kita pakai di sebuah komputer. Nah, terus siapa yang menemukan metode numerik? Nah, metode numerik ini bukan yang menemukan, tapi siapa yang menggunakan metode numerik. Nah, metode numerik ini digunakan oleh mereka yang tidak menemukan solusi atau pemecahan masalah dengan metode analitik. Hal ini disebabkan karena metode numerik selalu berbentuk angka. Nah, sedangkan solusi metode analitik itu dapat berbentuk fungsi matematik yang selanjutnya dapat dieval untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Nah, terus bagaimana tahapan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan metode numerik? Nah, ada beberapa langkah atau tahapan, sekitar ada 7. Yang pertama yaitu pendefinisian masalah. Kedua, pemodelan, lepas itu penyertaan model, formulasi numerik, lepas itu pemrograman, operasional, dan yang terakhir adalah evaluasi. Oke, selanjutnya adalah metode dalam sistem persamaan linear. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dua metode, yaitu metode Jayus dan metode Jayus-Jordan. Yang pertama adalah metode Jayus. Apa itu metode Jayus? Metode Jayus adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Nah, metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk echelon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik.
Nah, siapa yang menemukan metode Gauss? Nah, metode Gauss ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Beliau merupakan seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai kontribusi besar di dalam bidang geometri, teori bilangan, teori fungsi, dan teori probabilitas. Nah, mengapa kita menggunakan metode Gauss? Jadi, karena metode Gauss ini dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel yang bebas. Lantas bagaimana proses dari metode Gauss itu sendiri? Proses dari metode Gauss sendiri itu caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks teraugmentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks echelon baris, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Oke. Nah, contohnya di sini adalah seperti tentukan nilai X dan Y dan Z. Nah, langkah pertama adalah bentuk persamaan tersebut ke dalam matriks, terus mengoperasikan matriks tersebut, kemudian dari operasi matriks maka didapat persamaan baru yaitu Z sama dengan 3, terus kemudian lakukan substitusi balik, yaitu Y sama dengan diketahui, Y sama dengan 0, hasilnya adalah Y sama dengan 0, X sama dengan 3. Maka dari itu kita bisa mengetahui nilai dari variabel X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode Gauss-Jordan. Apa sih metode Gauss-Jordan itu? Metode Gauss-Jordan merupakan suatu metode pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Nah, metode Gauss-Jordan ini menghasilkan matriks dengan bentuk baris echelon yang tereduksi atau reduced row echelon form. Sementara eliminasi Gauss hanya menghasilkan matriks sampai pada bentuk baris echelon. Nah, terus siapa yang menemukan metode Gauss-Jordan? Nah, metode Gauss-Jordan ini ditemukan oleh dua orang, yaitu yang pertama Carl Friedrich Gauss dan Camille Jordan. Nah, Carl Friedrich Gauss ini merupakan seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai julukan Prince of Mathematics. Dia juga yang menemukan eliminasi Gauss yang kemudian disempurnakan menjadi eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sedangkan Camille Jordan merupakan seorang matematikawan berkebangsaan Prancis yang juga seorang profesor di École Polytechnique Paris. Kontribusinya di dalam teori matriks dan terkenal dengan teorema buatannya yaitu teorema kurva Jordan. Nah, terus mengapa kita memilih metode Gauss-Jordan? Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan dipilih karena proses perhitungannya yang lebih sederhana dan teliti. Dan memprogramkan metode eliminasi Gauss-Jordan ke dalam MATLAB dapat memberikan keuntungan, diantaranya efisiensi tenaga, waktu, dan tingkat error yang tidak jauh berbeda dengan perhitungan secara manual. Terus bagaimana proses dari metode Gauss-Jordan? Nah, prosesnya yaitu dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang echelon baris. Nah, untuk contohnya adalah seperti ini. Tentukan nilai X, Y, dan Z ketika diketahui persamaan linear X plus 2Y plus Z sama dengan 6, 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 3, 2X plus Y plus 2Z sama dengan 5. Nah, langkah yang pertama adalah membentuk persamaan tersebut ke dalam matriks. Untuk persamaan matriksnya adalah sebagai berikut. Ini. Nah, maka dari bentuk persamaan matriks tersebut itu dapat diketahui bahwasanya nilai dari X sama dengan 2, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat perkataan atau kurang tepatnya suatu kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.